Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketemu lagi di dalam Rema hari ini. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah renungan sederhana yang juga saya dapat dari saat teduh saya secara pribadi. Berharap apa yang saya sharingkan ini benar-benar dapat membantu setiap kita, membawa kita semakin bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Mari sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya akan ajak kita semua untuk sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, gemburkan tanah hati kami, sehingga setiap firman yang dibagikan itu jatuh di tanah hati yang subur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau membagikan sebuah rema dari Kejadian 11 ayat yang kelima. Bunyinya seperti ini: lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Kejadian ini adalah kejadian saat berada di Menara Babel, tapi hari ini saya tidak membahas di Menara Babelnya, tapi saya mau fokuskan kepada satu ayat ini, yaitu ayat yang kelima. Dikatakan di ayat kelima seperti ini: lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Garis bawahi kata-kata lalu turunlah Tuhan untuk melihat. Saat saya merenungkan satu ayat ini, saya teringat dengan satu lagu sekolah minggu yang mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih masih ingat, yaitu lagunya seperti ini: mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik atau yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Maafkan suara saya kalau agak fales, tapi saya teringat dengan lagu ini saat saya membaca ayat ini. Dikatakan di situ dengan jelas, lalu turunlah Tuhan untuk melihat. Ya, inilah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka untuk melihat anak-anaknya. Tuhan yang selalu menyertai kita. Saya berdoa biar lewat renungan ini kita dapat petik satu hal bersama-sama, yaitu Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membuang kita. Dia bukan cuma hadir saat kita berada di gereja. Dia tidak hanya hadir waktu kita membaca Alkitab. Dia tidak hanya hadir saat kita melakukan kegiatan-kegiatan yang rohani saja. Tapi Tuhan tuh hadir dalam seluruh kehidupan kita. Saat kita bekerja, saat kita di kantor kita, saat kita di rumah sendirian, saat kita makan, saat kita tidur, Dia ada bersama-sama dengan kita. Lalu juga bahkan saat kita sedih, saat kita marah, saat kita jengkel, saat kita takut, saat kita kecil hati, saat kita menangis, saat kita sedih, menderita, Tuhan juga ada di sana. Saya berdoa biar lewat renungan sederhana ini kita sama-sama semakin sadar mengenai kehadiran Tuhan. Bahwa kehadiran Tuhan itu benar-benar nyata. Dia bukan cuma hadir saat kita berada di gereja. Dia hadir saat kita berada di atas kendaraan kita hari ini, mungkin saat kita lagi nyetir, saat kita lagi makan, saat kita lagi ketemu klien kita, saat kita lagi ngobrol dengan saudara kita, dengan sahabat atau dengan teman, saat kita menolong seseorang dan sebagainya. Tuhan tuh melihat dan Tuhan hadir di sana. Saya teringat ada satu ayat lagi yang ada di kitab Mazmur, Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 6. Bunyinya seperti ini: untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Kau mengurung aku, dan Kau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Pemazmur yaitu Daud itu mengatakan dengan jelas bagaimana mengenai kehadiran Tuhan di dalam hidupnya.
Daud itu benar-benar sadar, benar-benar tahu bahwa Tuhan itu mengenal dia, Tuhan itu rindu dekat dengan dia, Tuhan itu tidak jauh dari kehidupannya. Dia selalu bersama-sama dengan Daud. Seperti yang tadi kita Mazmur katakan, kalau aku duduk, aku berdiri, Tuhan tuh tahu, Tuhan bersama-sama dengan kita. Waktu berjalan, waktu berbaring, Tuhan juga hadir. Bahkan sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan pun, Tuhan itu tahu. Dan juga yang amazing lagi saat ayatnya berkata, dari belakang dan dari depan kau mengurung aku, dan kau menaruh tanganmu ke atasku. Itu bukannya mengurung, itu bukannya mengunci kita atau memasukkan kita di dalam penjara, tidak. Tapi Tuhan itu seolah-olah seperti mengatakan kepada kita, aku ini mengelilingimu, aku ini selalu bersama denganmu, aku ini selalu menggandeng tanganmu. Hari ini saya mau menguatkan setiap Anda. Kalau ada di antara Anda yang sedang lemah, Anda merasa sendirian, Anda merasa lonely, Anda merasa kesepian, Anda merasa tidak ada yang mengerti Anda, dengarkan saya hari ini, dengarkan saya baik-baik. Tuhan mengerti Anda. Jangan menyerah, Tuhan belum selesai. Tuhan lihat, Tuhan tahu kesedihan Anda. Justru mendekatlah kepada Tuhan. Anda jangan jauh dari Tuhan. Tuhan mau Anda kuat hari ini. Tuhan akan memberikan Anda mujizatnya hari ini. Percayalah kepadanya. Tetap pegang pengharapan Anda pada Tuhan. Tetap pegang janjinya. Anda jangan mundur dari Tuhan. Jangan kecewa, jangan marah. Tapi tetaplah mendekat, tetap cari Tuhan, tetap baca Alkitab Anda, tetap berdoa, tetap ke gereja, tetap pelayanan, tetap menginjil, tetap bersaksi bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berharap renungan sederhana pagi ini dapat menguatkan setiap kita. Mari saya ajak kita untuk berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan sederhana ini. Biarlah renungan sederhana yang hamba sampaikan ini sekali lagi boleh menguatkan saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini. Hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang lonely, Tuhan hadirlah di tengah-tengah mereka sehingga mereka tahu bahwa mereka tidak lonely, mereka tidak sendirian, sekalipun seolah-olah mereka menghadapi banyak hal sendirian, tidak ada yang mendukung, tapi Engkau bersama-sama dengan mereka, Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengurapan, Tuhan beri mujizat-Mu saat ini atas setiap mereka yang sakit Kau sembuhkan, yang sedang terpuruk Tuhan berikan terobosan Tuhan saat ini. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sayang pada Anda, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Terimalah sekali lagi urapannya, terimalah sekali lagi kasih-Nya bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat menguatkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sampai jumpa lagi di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.